kelompok atau negara kafir untuk tidak saling mengganggu, maka dalam tenggang waktu yang tertera dalam perjanjian, maka tidak boleh orang muslim untuk mengganggunya. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasul melakukan perjanjian dengan orang kafir Quraisy. Ini kan terjadi perjanjian. Ini orang kafir Quraisy datang ke Madinah, tidak boleh diganggu. Begitu juga orang muslim masuk ke Mekah tidak diganggu. Tapi perjanjian ini hanya berlaku bagi orang muslim yang berada di bawah kekuasaan pemimpin Islam yang mengikat perjanjian dengan pemerintah kafir itu. Artinya kalau ada negara Islam, andai kata ada beberapa negara Islam, A, B umpamanya, C negara kafir, si pemimpin negara Islam A mengikat perjanjian dengan negara kafir C, maka perjanjian ini hanya mengikat warga yang ada di negara Islam A. Artinya kalau orang muslim yang ada di negara Islam B boleh melakukan penyerangan kepada negara kafir C. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah, orang yang di bawah genggaman Rasulullah, kaum muslimin di Madinah, itu tidak boleh mengganggu kafir Quraisy. Namun ada orang-orang muslim yang di Mekah, karena dengan nota perjanjian, kalau seandainya ada orang muslim datang ke Madinah, wajib dikembalikan kan ke Mekah. Itu kan nota perjanjiannya. Nah, ada orang-orang muslim yang masuk Islam dari Mekah, mereka tidak bisa datang ke Madinah. Akhirnya mereka di Mekah juga tertindas. Ke Madinah tidak boleh sesuai dengan perjanjian. Akhirnya mereka melarikan diri ke pinggir pantai, bikin kelompok sendiri. Abu Basir, Abu Jandal dan yang lainnya. Di sana mereka kalau ada kafilah Quraisy lewat, mereka membunuh orangnya dan mengambil hartanya. Orang-orang Quraisy tidak pernah protes kepada Rasulullah, tidak pernah minta tanggung jawab kepada Rasulullah, karena mereka tahu ini orang di bawah luar kekuasaan Rasulullah. Makanya ketika orang yang diutus oleh orang kafir Quraisy untuk mengambil orang yang seorang yang masuk Islam datang ke Madinah, diambil lagi oleh Rasul, dikasihkan. Di tengah perjalanan orang muslim ini membunuh salah seorang yang membawanya itu. Orang Quraisy tidak menuntut Rasulullah. Kenapa? Orang ini di luar tanggung jawab Rasulullah. Dari situ Ibnu Qayyim mengambil kesimpulan, juga ulama yang lain, bahwa seandainya ada beberapa raja Islam, wilayah kekuasaan berbeda-beda, yang satu mengikat perjanjian damai dengan negara kafir tertentu, maka boleh bagi negara Islam yang lain untuk menyerang negara kafir yang mengikat perjanjian dengan negara Islam yang satu lagi. Karena apa? Perjanjian itu hanya mengikat negara Islam yang mengikat perjanjian itu saja. Paham tidak? Seperti itu. Ya kalau kita realita, mungkin kita nggak usah pikirannya muluk-muluk kepada yang belum kita mampu, masalah qatl itu kan, membunuh atau merangi. Umumnya kasus saja itu kan, kasus. Gini, sekarang kita naik motor, nabrak orang, ternyata yang ketabrak orang Nasrani. Sekarang kan kalau kafir zimmi ada diatnya kan, kafir muahid ada diatnya. Sekarang kita lihat, apakah orang ini di negeri ini kafir zimmi bukan? Bukan, ini bukan negara Islam. Kafir musta'aman bukan?
Bukan. Utusan? Bukan. Mengikat perjanjian? Enggak. Oh, berarti enggak ada diatnya. Gitu, kaitannya ke sana. Jangan mikirnya ke yang berat-berat dulu. Ke sana saja. Atau contohnya berantem sama orang di pasar. Kalau berantem enggak apa? Ya umumnya kita lagi jalan ada yang ngeledek umumnya hawa nafsu naik. Berantem akhirnya sampai mati. Sampai mati. Lihat siapa? Oh, ternyata orang muslim. Orang muslim berarti kan kalau seandainya dia tidak menyerang kan tidak halal kita menyerang. Kalau seandainya dia menyerang yang enggak dosa kita, enggak ada diat. Ini kalau seandainya kita ya duluan menyerang. Kalau seandainya ternyata orang murtad berarti tidak ada diatnya. Tadi kan hal. Oh, ternyata dia itu pezina muhsan. Dibunuh oleh kita. Tadi berantem terus pas selesai ternyata pezina muhsan. Oh, berarti kita enggak dikisos karena pada dasarnya pezina muhsan adalah halal. Itu maksud di antara contohnya yang apa? Yang dekat. Enggak usah yang jauh-jauh dulu, yang dekat. Ada pertanyaan? Ya. Yang mana? Iya, emang kalau penegakan hudud, qisas kan memang kaitan dengan syaukah, kekuatan daulah. Ini andai kata kondisi ini, bukan kita sengaja dia tahu bisna muson kita raja, bukan. Maksudnya, andai kata kita berantem atau mukul orang, nabrak orang, ternyata yang ketabrak itu pezina muhson. Jadi kita enggak ada bayar diat gitu. Iya, seperti itu. Nah, kalau seandainya orang muslim, sekarang kita lepas, keluarganya nggak tahu kita. Tapi nanti di akhirat, nanti di hadis kan orang yang bunuh orang muslim sengaja, nanti dia nenteng kepalanya. Di akhirat, nenteng kepalanya nagih. Seperti itu. Si orang itu, maksudnya orang yang terbunuh itu bawa kepalanya sendiri, nenteng, ya Allah, si fulan udah bunuh saya. Seperti itu. Ya. Wajib, memang wajib karena kewajiban penegakan hukum Islam adalah wajib. Sedangkan penegakan yang sempurna tidak terrealisasi kecuali dengan adanya tadi khilafah. Ya tidak mesti kata-katanya khilafah sebenarnya. Nah, dengan sendirinya disebut khalifah atau imam atau amir atau sultan. Wajib. Jadi membentuknya ya dengan cara pertama memberikan pemahaman, penyadaran, pemahaman tentang yang inti Islam, tauhid ini. Orang yang sudah yang sudah paham tauhid ini wajib wajib dirapatkan barisannya, disatukan. Idealnya disatukan dalam satu jamaah.
jamaah. Kalau umpamanya andai kata memang jamaah sudah terlalu banyak, cari yang lebih mendekati kebenaran, mencari. Tapi tetap kewajiban jamaah itu adalah kewajiban. Jadi yaitu istilahnya langkah, karena kekuatan itu tidak terbangun dengan sendirian. Tangan aja bawa ember, kalau ini jari kelingking bisa ngangkat ember enggak? Ini jari kelingking bawa air 1 ember bisa enggak? Enggak bisa. Tapi kalau jarinya banyak bisa. Maksudnya orang muslim itu lemah dengan sendirinya. Maksudnya kalau dia sendiri lemah, tapi dia kuat dengan berjamaah. Seperti itu. Lanjutkan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan dilanjutkan. Iya, Pak Pri. Iya. Gimana? Iya. Iya. Yang pertama, tadi kan bulan haram tidak boleh memulai perang di dalamnya. Bagaimana kalau kita yang diperangi, apakah boleh nggak melawan? Kalau diperangi mereka yang lebih dahulu, maka wajib dilawan. Allah mengatakan asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram dengan bulan haram lagi. Maksudnya kalau mereka menyerang di bulan haram, ya lawan. Wal hurumatu qisas. Kalau keharaman-keharaman Allah dilanggar, maka ada pembalasan. Kalau mereka melakukan peperangan, menyerang kita di tanah haram, kan tidak boleh kita mulai di tanah haram perang. Tapi kalau mereka menyerang kita di tanah haram, maka lawanlah. Itu dalilnya. Kalau masjid dirar, Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la taqum fihi abadan. Orang-orang yang menjadikan masjid diraran dalam rangka dirar, membahayakan umat, baik membahayakan kesatuan umat atau membahayakan akidah umat. Wa kufran, dan masjid dibangun dalam rangka menebarkan kekafiran. Wa tafriqan, dan dalam rangka memecah belah umat. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, dan dalam rangka menunggu orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini kriteria masjid dirar. Ini sifat-sifat ini salah satunya ada pada suatu masjid, menjadikan masjid itu menjadi masjid dirar. Yang pertama dirar, membahayakan umat. Seperti contohnya zaman Rasul ada orang munafik buat masjid. Itu untuk mereka yang ngelolanya, mereka kumpul-kumpul supaya bisa merencanakan yang buruk bagi kaum muslimin. Maka dibakar, Allah merintahkan untuk membakarnya masjid. Nah, masjid dirar yang paling dahsyat adalah dirar akidah. Dirar pemahaman. Contohnya dirar akidah adalah
masjid yang dibangun dan diberi nama dengan Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Lihat, Amal Bakti Muslim Musyrik. Ini dirornya akidah. Ini kan yang bangun yayasan ini, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Ini dalam mengkaburkan apa? Pemahaman tauhid, menimbulkan image bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Itu kan dirar akidah. Dirar akidah, makanya Masjid Pancasila atasnya kubah, apa bukan kubah, itunya segi 5, jendelanya segi 5, pintunya segi 5. Itu dirar, itu masjid dirar. Masjid dirar. Nanti bagaimana sholat di sananya nanti? Belum. Atau masjid yang dibangun oleh togut dan dikelola pengelolaannya oleh mereka. Masjid dibangun oleh togut, tapi yang mereka yang mengelola program-program di dalamnya. Kalau togut punya masjid, memprogram di tangan mereka, dari bawah pembinaan mereka, pasti apa? Masjid tersebut menjadi corong apa? Yang diundang menceramah di sana siapa? Yang diundang adalah apa? Masjid jadi untuk menunggu siapa? Yang ditunggu khatibnya siapa? Irsadal liman haraballah wa rasulah. Rangka menunggu khatib-khatib yang memerangi Allah dan Rasulnya. Paling di sana mencela-cela jihad, mengajak loyal kepada tadi waliul khumur. Itu dalam rangka apa? Menjadi apa? Menunggu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Itu masjid dirar. Termasuk masjid yang ada di lembaga pemasyarakatan di LP yang dikelola di bawah pembinaan BIMPAS, bimbingan pemasyarakatan, di bawah Bingkemas. Perlu diketahui pembinaan di lembaga pemasyarakatan berubahnya dari sistem kepenjaraan menjadi lembaga pemasyarakatan dalam rangka pembinaan berdasarkan Pancasila. Itu pertama, itu asas pembinaan. Kedua, karena itu asasnya, maka diwajibkan kalau narapidana baru datang ke LP, secara ada di LP itu namanya catur dharma narapidana. Sumpah setia narapidana menjadi manusia susila yang berpancasila. Ada larangan pertama, larang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Larangan kedua, dilarang mempertentangkan Pancasila. Ini kan, sedangkan kalau masjid yang dikelola oleh mereka di bawah pembinaan mereka. Sedangkan pembinaan di bawah program mereka. Programnya tentu yang di sana paling ya belajar Quran, baca Quran, sholat, tapi tidak akan kepada masalah tauhid. Nah, keberadaan pembinaan itu untuk menimbulkan image bahwa mereka itu adalah para penegak hukum di sana itu adalah orang Muslim. Pekerjaan mereka itu tidak membatalkan Islam. Buktinya mereka juga mengelola pembinaan masjid, ngajarin Quran, ngajarin salat. Itu dirar akidah. Makanya kalau menyuarakan tauhid di sana, maksudnya di masjid seperti itu terang-terangan menjelaskan ini negara kafir, haram loyalitas kepadanya, pekerjaan menjadi sipir penjara adalah kafir, tidak boleh taat kepadanya. Besok suruh khutbah lagi enggak?
Paling dimasukkan sel isolasi. Ya, saya alami sendiri gitu. Saya diisolasi 10 bulan gitu kan. Karena apa? Tadi dilarang gitu kan. Jadi seperti itu. Karena tertera itu dilarang. Kalau membangkang kita di sini aja, kalau di alam bebas aja. Mungkin di sini bisa pergi kemana-mana, kalau di dalam susah. Makanya lebih baik mengurus diri sendiri atau dakwah di kamar atau di tempat-tempat yang lainnya. Atau masjid, para ulama juga memasukkan contohnya dalam Abu Qatadah Al-Filistini punya kitab namanya Masajidud Dirar, masjid-masjid dirar, hujran masajidid dirar, menjauhi masjid dirar. Disebutkan di antaranya masjid yang dibangun oleh di dalam kedutaan negara-negara murtad, itu masjid dirar. Masjid yang dibangun di markas-markas Togut, itu masjid dirar, karena keberadaan masjid itu yang dikelola oleh mereka untuk mengkaburkan pemahaman umat tentang kekafiran mereka, supaya umat menganggap mereka itu orang muslim. Nah, hukum salat di dalamnya apa? Kata Allah, la taqum fihi abadan, jangan kamu salat di dalamnya selama-lamanya. Bisa antum baca dalam buku ini, jadi Masajidud Dirar, dan itu sudah diterjemahkan. Juga Abu Muhammad Asim Al-Maqdisi punya juga buku namanya Masjid Dirar dan Hukum Salat di Belakang Para Anggota Dewan dan Ansar Togut. Itu ada buku. Jadi segala masalah itu sudah ada, tinggal kita yang mempelajarinya. Begitu Pak. Lanjut dulu ya. Ini sampai jam berapa Pak? Sampai jam 3. Sekarang jam berapa? Setengah 3. Habis asar ada tidak? Terakhir. Gitu. Berarti nanya habis asar aja. Satu materi lagi, mungkin kalau selesai ya syukur, kalau tidak nanti dilanjut. Sekarang tentang konsekuensi kalau orang sudah jatuh ke dalam kemurtadan. Ada konsekuensi dunia, ada konsekuensi kalau sudah mati. Konsekuensi dunia. Orang yang sudah murtad, gugur wilayahnya maksud perwalian, kepemimpinannya. Kalau pemimpin muslim, kemudian di negara Islam pemimpinnya muslim, tiba-tiba dia menjadi murtad, maka dengan sendiri terlengser, dengan sendirinya, terlengser. Kalau tidak mau lengser, harus dilengserkan. Kalau melindungi diri dengan kekuatan yang membantunya, berarti kekuatan itu wajib diperangi. Itu kalau asal negara Islam. Khalifahnya murtad, wajib dengan sendirinya lengser, wajib diproses ke mahkamah Islamiyah. Kalau tidak mau lengser, harus dilengserkan. Kalau tidak, malah melindungi dengan kekuatan, wajib diperangi. Nah, bagaimana kalau memang negaranya bukan Islam? Berarti bukan lengser, berarti memang tidak sah kepemimpinannya dari awal. Makanya pemimpin yang sah itu adalah pemimpin muslim. Ketika disebut pemimpin muslim, ketika maksudnya dia yang menegakkan Islam. Kalau ngaku muslim tapi negaranya kafir, maksudnya undang-undangnya kafir, yang dia tegakkan hukum kafir, bukan pemimpin muslim namanya, tapi pemimpin murtad. Makanya kalau di negara seperti ini, orang sebersih apapun kalau jadi presiden dengan negara seperti jadi murtad.
jadi murtad. Dan kepemimpinan orang murtad itu tidak sah dalam Islam. Dalam arti mereka tetap berkuasa, kita tidak menganggapnya sebagai pemimpin kita. Tidak sah kita mengatakan presiden kita. Tidak boleh mengatakan pemimpin kita. Tidak boleh. Apa yang mengatakan pemerintah kita. Jadi bahasa juga kalau udah paham tauhid harus diperhatikan. Tidak boleh mengatakan ini pemerintah kita. Kalau negeri kita, memang negeri kita. Tapi kalau pemerintah kita kaitan dengan sistem. Apalagi kalau mengatakan presiden kita. Tidak boleh itu. Ya presiden mereka aja itu. Seperti itu. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Nisa 141 Allah mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Mungkin antum ini Allah mengatakan tidak akan, tapi realitanya orang kafir menguasai orang mukmin. Setiap ayat yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan janji itu semuanya berkaitan dengan orang mukmin yang sempurna imannya. Orang masyarakat mukmin yang sempurna imannya tidak mungkin orang kafir menguasainya. Nah, ketika sekarang menguasai berarti kita kurang imannya. Atau makna kedua, ayat itu memiliki makna larangan. Makna kedua, itu makna pertama. Dan itu benar. Makna kedua juga benar. Ketika Allah mengatakan, Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir jalan untuk menguasai orang mukmin. Ini kalau di sini makna larangan. Kita dilarang memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai diri kita. Dilarang. Makanya tidak boleh kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin kita, yang kita berikan loyalitas kepadanya. Termasuk di dalamnya adalah tidak sah sholat di belakang imam yang musyrik atau kafir. Karena kan imam adalah bagian daripada kepemimpinan. Kalau tadi kepemimpinan dunia, ini kepemimpinan dalam masalah ibadah. Tidak sah sholat di belakang anggota dewan. Tidak sah. Sholat dianya aja nggak sah. Sholat dianya tidak sah. Orang yang tahu, beda kalau seandainya tidak tahu itu anggota legislatif. Kita tahu dia itu anggota legislatif. Tahu dia itu orang kafir. Tidak sah sholat di belakangnya. Tapi beda. Orang karena kebodohannya tahu dia anggota dewan, tapi ya dia belum mengkafirkan yang anggap muslim. Apakah sholat dia sah atau tidak? Kita tidak mengatakan sholat dia batal, sholat dia sah. Cuma dia punya pemahaman yang salah. Orang yang sudah tahu orang itu orang kafir tidak sah sholat di belakangnya. Seperti itu. Termasuk kepemimpinan wilayah yang masuk cakupan ayat tadi. Tidak boleh setelah tahu orang calon mertua ini orang kafir, tidak boleh dia menjadi wali dalam pernikahan kita. Umpamanya kita tahu setelah ngaji ini, umpamanya siapa mau nikah. Umpamanya dapat ahwat ternyata calon mertuanya orang kafir. Dapat orang kaya raya anggota dewan ternyata. Itu tidak sah perwalian bapaknya itu. Tidak sah. Gimana yang dahulu saya nggak paham. Yang dahulu nggak usah diulang. Islam tidak pernah mengungkit-ungkit pernikahan yang dahulu, walaupun setelah umumnya orang